Nah, setelah melakukan asesmen, tahap kedua adalah melakukan rencana asuhan kefarmasian. Rencana asuhan kefarmasian ini adalah tujuannya untuk mendokumentasikan semua hasil asesmen yang dilakukan oleh apoteker pada proses awal. Jadi pada saat kita melakukan asesmen riwayat penyakit, pada saat kita melakukan asesmen obat-obatan apa yang digunakan oleh pasien, pada saat kita melakukan asesmen efek samping atau manfaat atau efikasi atau kepatuhan pasien, semua kita dokumentasikan. Setelah kita dokumentasikan, lalu kita akan melihat identifikasi. Ada berbagai permasalahan terkait dengan obat yang diberikan. Pertanyaan kuncinya adalah, pada saat identifikasi DRP, apakah pasien membutuhkan obat tetapi tidak menerima obatnya? Jadi dalam kondisi klinisnya dia membutuhkan obat tetapi ternyata dalam terapinya tidak diberikan. Kemudian apakah menerima obat yang tidak sesuai dengan indikasinya? Atau pasien menggunakan obat dengan cara yang salah? Atau pasien meminum atau menggunakan obat dengan dosis yang lebih tinggi atau lebih rendah? Atau pasien tidak patuh? Dan reaksi-reaksi lain yang terjadi seperti kayak interaksi obat, kontraindikasi, dan lainnya. Di rencana asuhan kefarmasian kita akan telah satu persatu permasalahan yang timbul dan tindak lanjut yang akan dilakukan pada nanti tahap ketiga, yaitu monitoring. Nah, ini adalah contoh berbagai jenis obat hipertensi yang memiliki interaksi dengan penggabungan obat-obatan untuk penyakit lain. Yang paling umum misalnya contoh untuk beta blocker. Beta blocker apabila dikombinasikan dengan obat-obatan untuk pasien diabetes, maka akan terjadi interaksi di mana beta blocker ternyata bisa menurunkan efek dari obat-obatan diabetes, yaitu penekanan efek hipoglikemianya. Nah, untuk obat lain yang sering terjadi misalnya adalah contoh S-inhibitor. S-inhibitor bila digabungkan pada pasien yang menggunakan NSAID, termasuk salah satu adalah aspirin ya dengan dosis tinggi, maka yang terjadi adalah NSAID maupun aspirin akan menurunkan potensi dari S-inhibitor dalam menurunkan tekanan darah. Jadi penting sekali di awal asesmen penggunaan obat oleh pasien. Pencapaian tekanan darah, bila tidak tercapai kita lakukan asesmen atau penggalian informasi lebih dalam. Jangan-jangan pasien menggunakan obat lain yang tidak kita ketahui, yang itu berpotensi berinteraksi menurunkan potensi dari obat yang diberikan atau bahkan menurunkan potensi dari obat untuk penyakit penyertanya seperti tadi di awal disampaikan beta blocker dengan anti diabetes oral. Nah, dari golongan seluruh obat hipertensi, golongan obat yang paling banyak menimbulkan reaksi atau ADR adalah golongan CCB, diuretik, dan beta blocker. Ketiga golongan ini teman sejawat harus lakukan monitoring dan tindak lanjut dengan lebih cermat. Ya, kenapa? Karena obat-obatan ini menimbulkan efek pada sistem secara pusat. Dari sekian banyak obat golongan hipertensi, ada 3 golongan obat yang teman sejawat harus perhatikan dan lakukan monitoring secara ketat karena banyak menimbulkan ADR, yaitu golongan CCB, golongan diuretik, dan golongan beta blocker. Untuk ketiga golongan ini perlu dilakukan monitoring karena mereka menimbulkan efek pada sistem saraf pusat, ya, gangguan pada muskuloskeletal dan juga gastrointestinal. Bagaimana dengan kondisi pasien yang hipertensi namun dia mengalami atau dia hamil? Ada beberapa obat yang harus diperhatikan untuk tidak diberikan pada pasien hipertensi dalam kondisi hamil, yaitu obat-obatan apa? ACI, ARB, atenolol, oxprenolol, prazosin, diuretik, dan spironolakton.
Jadi obat-obatan ini tidak disarankan diberikan pada wanita yang sedang hamil dan mengalami hipertensi. Nah, untuk obat-obatan yang dapat digunakan untuk wanita hamil yang mengalami hipertensi antara lain bisa metildopa, beta blocker, nifedipin lepas lambat maupun golongan diuretik lainnya. Ya. Tahap ketiga adalah tahap monitoring dan tindak lanjut. Disinilah tahap yang paling penting karena pada saat ini apoteker melakukan assessment apakah terapi yang diberikan sudah sesuai, apakah terapi yang diberikan perlu dikonfirmasi kembali ke dokter, dan lain-lain. Coba kita lihat untuk monitoring dan tindak lanjut. Yang common, yang umum perlu dilakukan monitoring adalah pada saat pemberian beta blocker. Kenapa? Karena pada saat pemberian beta blocker, perhatikan pemberian terapi beta blocker harus dimulai dengan dosis yang rendah dan perlahan-lahan naik. Jadi tidak langsung dosis tinggi atau dosis rendah langsung naik menjadi dosis tinggi. Start low and go slow jika memang harus diturunkan secara perlahan-lahan. Lalu apalagi monitoring atau tindak lanjut yang harus diperhatikan oleh apoteker pada pasien yang mendapatkan terapi hipertensi? Yaitu hindari kombinasi CCB non-DHP dengan beta blocker. Ya, kenapa? Karena ini akan saling menurunkan efek dari obat tersebut. Parameter untuk monitoring terapi pemberian pasien obat-obatan untuk pasien hipertensi adalah berdasarkan kelasnya. Kalau kita melihat kelas diuretik, parameter yang perlu kita perhatikan untuk sebagai monitoring adalah kita harus cek tekanan darah pasien. Bagaimana kadar kreatinin serumnya, elektrolit darahnya, asam uratnya, dan sebagainya. Kalau pasien mendapatkan beta blocker, maka yang harus dilakukan adalah cek tekanan darah, kecepatan nadinya. Untuk pasien yang mendapatkan CCB atau calcium channel blocker, kita juga harus mengecek tekanan darah dan kecepatan nadinya. Hal ini penting untuk diketahui dan dimonitor agar terapi yang diberikan dapat efikasi dan sesuai dengan tujuan terapi.